Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan silaturahimnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, sehat, dan sehat insya Allah. Amin, Amin ya amin, Rabbal amin. alamin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama kita hormati Ustadz Itang Rusmana LC MHI sebagai Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5 ya ini. Betul, Kemudian Ustazah. Bapak Insinyur Haji Anton sebagai Dewan Pembina Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5 dan Betul. Dr. Haji Agus Setiawan LCMA Pembina Yayasan Sanggar Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat karena beliau-beliau adalah tokoh-tokoh yang punya pengaruh dan juga insya Allah bisa menjadi panutan buat kita semua, ilmu terus Amin, dibutuhkan oleh kita semua insya Allah. amin, amin Dan ya juga Rabbal. yang saya hormati seluruh peserta dan juga semua yang hadir ya pada diskusi ataupun pengajian pada pagi hari ini. Eh, dan spesial pagi ini pengajiannya temanya kesehatan, Masya Allah, mabruk, apresiasi karena memang saat ini kita semua sedang concern terhadap persoalan kesehatan yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga, semua di rumah juga sehat walafiat. Amin ya Amin rabbal ya Rabbal alamin. alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi yang tentu saja telah menjadi kedua kita, menjadi panutan kita dan insya Allah kita akan senantiasa setia menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila wasallam. yaumil akhir nanti insya Allah. Amin ya Amin ya Rabbal rabbal alamin. alamin. Bapak dan Ibu, asatid dan asatidzah yang saya muliakan, Alhamdulillah kesempatan yang sangat luar biasa. Jazakumullahu khairan jaza. Pagi yang sangat cerah tadi kata Bu MC nih sangat luar biasa. Biasanya hujan ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini cerah ceria dan mudah-mudahan ini pertanda baik dari Allah bahwa pandemi mudah-mudahan segera Allah angkat dari muka bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, bincang-bincang tentang vaksin ya, memang ini sedang sangat ramai sekali gitu ya, luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah game changer ya, artinya yang akan menjadi, akhir dari semua, pandemi yang terjadi di seluruh dunia ya, di banyak negara-negara secara internasional. Tapi sebenarnya bahwa vaksin ini adalah hanya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari nilai ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena vaksin bukan segala-galanya dan setelah vaksin juga tidak akan langsung seperti balikin tangan semua akan berakhir. Yang paling penting bagi kita adalah saat ini menjaga 2I kalau saya selalu bilang ya, yaitu imunitas yang 2 ini harus kita jaga dan terus kita tingkatkan supaya mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu imunitas iman dan imunitas fisik kita ya. Dan imunitas iman inilah yang menjadi fondasi. Ketika imunitas iman kita ini punya kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu melindungi diri, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita kepada Allah, dengan zikir-zikir kita kepada Allah, dengan ibadah kita, dengan aktivitas dakwah kita dan dengan banyak hal kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi lebih mujarab daripada vaksin dan obat-obat yang ada insya Allah. Lalu banyak doa yang bisa kita bacakan setiap pagi ya, dari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, kita berlindung dari semua kejahatan makhluknya karena virus ini juga bagian dari makhluk Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga lindungi kita. Yang kedua imunitas fisik ya, imunitas jasadiah kita. Imunitas jasadiah inilah yang nanti ada pola hidup bersih dan sehat yang harus kita tingkatkan. Karena terbukti dari pandemi ini ya begitu banyak yang terinfeksi dan kemudian banyak yang meninggal. Ini berarti menunjukkan bahwa sistem kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Itu kita sudah sampaikan evaluasinya kepada pemerintah bahwa pemerintah
masih belum berhasil menegakkan ataupun membangun sistem kesehatan yang kuat di Indonesia ini, karena begitu banyak yang mudah terpapar dan kemudian angka kematiannya juga sudah sangat tinggi sekali. Ya, angka kematian di Indonesia memang sudah melebihi angka kematian dari negara-negara di ASEAN. Jadi kita cukup prihatin dengan angka kematian yang ada di Indonesia ini. Nah, asatid dan asatidzah, Bapak dan Ibu semuanya, apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI dalam mengawal penanganan ataupun mitigasi COVID-19 dan juga pelaksanaan vaksin ya, yang dalam waktu dekat ini pemerintah akan melaksanakannya. Kita sudah melakukan begitu sering rapat-rapat, yaitu namanya rapat dengar pendapat dengan mitra Komisi 9, yaitu Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan rapat terakhir tanggal 10 Desember yang lalu sebelum kita reses, itu kita sudah rapat dengan Kemenkes, dengan BPOM, kemudian dengan Bio Farma, bahkan ya perusahaan BUMN yang mengimpor vaksin Sinovac ini, ya, yang terus kita kita banyak berikan masukan gitu ya. Kemudian juga kita waktu itu dihadiri juga oleh Satgas ya dari BNPB dan juga dari pemulihan ekonomi juga hadir. Semua hadir di Komisi 9 pada tanggal 10 Desember yang lalu. Sebulan yang lalu kita sudah membahas saat 1,2 juta vaksin Sinovac hadir di Indonesia, dan kita cukup terkejut dari Komisi 9 karena tiba-tiba vaksin sudah sampai di Indonesia, sementara uji klinis sedang dalam proses tahap penyelesaian dan uji sertifikasi kehalalan juga sedang dalam proses finalisasi. Alhamdulillah kemarin sepertinya MUI sudah mengumumkan tentang kehalalan dari vaksin Sinovac ini. Nah, kita harapkan adalah pengumuman ini adalah pengumuman yang benar-benar transparan dan bisa menenangkan masyarakat. Sejak awal vaksin dibahas di Komisi 9 yang kami selalu kawal ya, khususnya dari kami gitu ya, fraksi PKS selalu mengawal dua hal. Yang pertama adalah kehalalan, yang kedua adalah efikasi atau keamanan dan mutu dari vaksin itu sendiri. Ya, begitu banyak berita-berita bersimpang siur ya. Tadi Ustadz Itang juga sampaikan ada berita ini, ada berita itu gitu ya. Ini memang kita harus waspada gitu ya. Begitu banyak juga berita-berita hoax yang saya kira kita sudah berikan masukan juga ke pemerintah. Saya kira ini satu hal yang perlu menjadi kritisi buat pemerintah. Harusnya berita hoax ini bisa dicegah gitu, dan langsung ditarik dari peredaran. Karena ini membuat resah masyarakat, menakutkan, dan akhirnya membuat blunder gitu ya. Jadi sebenarnya vaksin ini gimana, aman atau tidak gitu. Akhirnya susah sendiri nanti pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Pada prinsipnya vaksinasi ini adalah satu hal ikhtiar yang tadi saya sampaikan. Ikhtiar yang memang bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjauhkan ataupun menghindarkan ya masyarakat dari potensi penularan COVID-19. Tetapi bahwa vaksin ini bukan akhir dari permainan ataupun akhir dari games, makanya bukan satu-satunya game changer kalau kita bilang di Komisi 9, karena harus tetap diikuti dengan langkah-langkah yang lainnya. Ya, saya sudah mengirimkan itu ya, sebenarnya ya sudah mengirimkan presentasi ya. Tapi nggak apa, saya jelaskan aja secara lisan gitu ya. Dari pelaksanaan vaksinasi ini merupakan upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Ya. Ini adalah program pemerintah ya yang terbagi menjadi dua, ada program dari pemerintah dan ada program mandiri. Nah, siapa yang akan mengeksekusi ini? Itu kalau untuk program pemerintah ini semua dikerjasamakan dengan BUMN, yaitu Bio Farma. Dan ini sifatnya B2B. Ya, B2B itu adalah business to business, artinya Sinovac dengan Bio Farma langsung, tidak melalui pemerintah. Nah, pemerintah membeli, gitu ya, membeli untuk rakyatnya. Nah, kita sudah mendorong dan meminta kepada pemerintah, slide di bawahnya mohon minta tolong dibantu. Ya, nggak apa-apa. Jadi langsung ke bawahnya lagi, next. Lanjutnya lagi. Ya, saya cerita aja deh kalau gitu ya. Tadi slide ketiga ya.
Nah, jadi ada program yang dari pemerintah, ada yang program mandiri. Nah, tapi kita sudah meminta pada rapat kemarin agar pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitasnya untuk semua rakyat yang memang harus divaksin. Dari 270 juta rakyat Indonesia yang akan divaksin itu adalah 107. Ya, ini hitungan sementara ya, karena untuk menempuh herd immunity itu harus ada rumusannya sekian persen. Itu mungkin nanti Bu Dokter bisa menjelaskan. Tetapi sudah diputuskan oleh pemerintah kemarin yang sudah disampaikan adalah 107 juta orang, yaitu 67%. Ini yang sudah dijadwalkan tahun 2020 sampai 2022 ya. Ini ada panah itu adalah vaksin. Yang tadi betul yang tadi. Tadi ada angkanya tadi. Nah, itu kemudian itulah yang diharapkan bisa mewujudkan Indonesia sehat. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, pemerintah sudah membuat roadmap ya dalam melaksanakan vaksinasi ini dan kita selalu monitoring di Komisi 9 dan selalu memberikan banyak masukan walaupun tidak 100% masukan-masukan bisa di follow up oleh pemerintah dalam waktu yang sangat cepat. Karenanya ada persiapan, pelaksanaan dan monitoring yang kita minta kemarin itu sebenarnya untuk vaksinasi ini tidak diburu-buru oleh waktu gitu. Biarkan BPOM untuk bisa mengawalnya. Nanti saya jelaskan di belakang. Lanjut lagi. Nah, pemerintah tadi Ustadz Itang tanya, kenapa kok Sinovac gitu ya? Sebenarnya pemerintah itu menetapkan 6 jenis vaksin. Ini Kemenkes yang lama. Tapi Kemenkes yang baru karena ini hasil rapat tanggal 10 Desember kemarin, menterinya masih Pak Terawan. Lanjut ya, next slide berikutnya. Itu penetapan 6 jenis vaksin. Nah, sekarang sudah 7 vaksin yang akan digunakan. Ya. Jadi menetapkan vaksin itu ada vaksin AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer, ada Sinovac. Nah, ditambah satu lagi adalah vaksin Nonovac. Nonovac ini juga dari Cina. Ya. Jadi ada 7 jenis vaksin yang terbaru. Ini ini adalah keputusan Menteri pada saat Pak Terawan dan begitu ganti Menteri tambah satu vaksin lagi yaitu Nonovac. Ya Nonovac ini yang kita belum pernah sama sekali dengar presentasinya di Komisi 9, tapi kalau yang lainnya sudah. Nah, ada beberapa tantangan untuk jenis vaksin yang lainnya. Seperti contohnya Pfizer. Pfizer itu membutuhkan minus 20 derajat. Nah, ini yang harus supaya tidak rusak dari vaksin itu. Jadi memang ada beberapa instrumen tools yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menjaga kualitas dari vaksin itu sendiri. Lanjut lagi slide berikutnya. Nah, siapa aja yang akan diberikan? Ya, ini sudah dibahas juga dengan Komisi 9 ya, kriteria penduduk, tetapi ini juga kita masih terus diskusi dan nanti kita besok hari Selasa insya Allah kita juga akan rapat langsung dengan Kemenkes yang baru dengan BPOM dan dengan semua stakeholder. Kita akan rapat lagi untuk memastikan sudah sejauh mana kesiapan dari vaksin ini. Yang pertama adalah petugas kesehatan, TNI, Polri, tokoh masyarakat ya, perangkat ke daerah kecamatan, RT, RW, guru, ya, kemudian aparatur pemerintah pusat dan terakhir kelompok masyarakat rentan. Tapi kita sangat menggarisbawahi bahwa siapapun sasaran dari tahap awal penerima vaksin ini yang paling utama itu adalah menuntaskan terlebih dahulu uji klinis. Ya, uji klinis sampai hari ini masih terus diproses. Walaupun kemarin alhamdulillah dari Unpad ya kita monitoring terus dari Unpad tim yang melakukan uji klinis itu sudah menyerahkan kepada pihak-pihak terkait untuk direview dan untuk dianalisis lebih dalam lagi. Makanya kita selalu menekankan jangan buru-buru dan jangan dikejar waktu. Biarkan semua pihak bekerja dengan tenang, menuntaskan semua tahapan dan proses-prosesnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk bisa melakukan uji klinis secara selesai. Karena keselamatan rakyat itu lebih penting buat kami. Nah, lanjut lagi, slide berikutnya itu adalah anggaran vaksinasi. Ini sudah dianggarkan oleh Komisi 9. Ya, tidak kecil Bapak dan Ibu, ya. 17 triliun ya sudah dianggarkan untuk program vaksinasi tahun 2021. Lanjut slide berikutnya. Nah, siapa yang selanjutnya mengawal dari uji klinis ini dan izinnya? Ya, BPOM ya next slide selanjutnya. BPOM dilindungi oleh regulasi, punya wewenang untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization. Adalah itu izin emergensi lah intinya seperti itu. Lanjut lagi slide berikutnya.
Di sini BPOM harus benar-benar mandiri, dan kita sudah meminta kepada BPOM untuk benar-benar mandiri, independen, transparan, dan penuh akuntabilitasnya dijaga. Supaya benar-benar vaksin ini ketika izin emergensinya dikeluarkan, ya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, bahkan kita sampaikan. Ya karena ini amanah. Amanah yang diberikan oleh pemerintah ini tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemerintah dan kepada rakyat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kita ingatkan seperti itu. Karenanya jangan main-main dalam proses pengeluaran izin emergensi. Kita sudah beberapa kali memberikan masukan ini dan terus mengawal, ya. Bahkan kemarin satu forum bersama-sama saya diberikan kesempatan di satu televisi, saya sampaikan ulang lagi. Ya, ini pertanggungjawabannya dunia akhirat. Jadi tolong BPOM untuk benar-benar bisa menjaga independensinya, menjaga kemandiriannya, dan menjaga transparansi dan juga akuntabilitas dari semua hal yang dilakukan untuk izin emergensi terhadap vaksin Sinovac ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada kriteria evaluasi. Ya, jadi ada vaksin ini harus berkhasiat, harus aman, harus bermutu. Ya, jadi efikasinya harus terbukti. Ya, karenanya ini sangat penting. Kan kita tunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini BPOM bisa mengumumkan bagaimana hasil efikasi ataupun uji klinis dari vaksin Sinovac ini. Nah, berikutnya syarat vaksin sudah tadi saya sampaikan. Next slide ya. Slide berikutnya itu kemudian ada kehalalan juga kita masukkan. Lanjut lagi. Nah, ini apa namanya? Rencana pengadaan vaksinnya sudah direncanakan juga secara detail oleh pemerintah, ya. Kemudian kita juga banyak memberikan masukan, sekali lagi tidak diburu-buru oleh waktu, tetapi lebih mengutamakan kepada penuntasan hasil uji klinis secara tenang. Lanjut lagi slide berikutnya, dan progres penyediaan vaksin, ya kemarin mengejutkan tanggal berapa hari yang lalu sudah tiba lagi 1,8 Sinovac, ya. Ini kan 1,2 juta dosis sudah tiba di Indonesia tanggal 6 Desember ya. Tetapi pada saat rapat tanggal 10 Desember kemarin, kita sudah meminta agar ditunda dulu yang 1,8 juta itu. Karena belum selesai uji klinisnya. Kita kan cuma khawatir kalau nanti ternyata hasil uji klinisnya itu tidak sesuai dengan harapan, ini 3 juta dosis ini mau diapakan gitu kan. Ini kan akan terjadi kemubaziran. Karenanya kita sebenarnya sudah memesankan agar tidak dikirim dulu, tapi ternyata sudah sampai juga. Jadi total semua sudah terdapat 3 juta dosis vaksin tiba di Indonesia. Dan sebagian sudah didistribusikan ke beberapa provinsi, sementara izin dari BPOM belum dikeluarkan. Itu catatan dari Komisi 9 dalam mengawal pengadaan vaksin ini. Dan juga kita sangat memesankan kepada slide terakhir ya mungkin, karena memang ini bukan satu-satunya game changer, maka tetap saja kita memesankan kepada seluruh masyarakat ya di slide terakhir, bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga kerabat kita. Yang satu lagi yang terakhir slide-nya, menjaga kerabat kita dan juga menjaga seluruh masyarakat di sekitar kita ya, tetangga kita, dan juga apa namanya teman-teman kita di lingkungan kerja ataupun lingkungan tempat tinggal. Slide berikutnya ya, Mbak apa Mas ini. Nah, itu kita harus tetap meningkatkan 3T. Nah, 3T ini adalah testing, tracing, dan treatment. Ini kewajiban pemerintah. Ya, kemarin saya satu forum bersama dengan tim Satgas juga, saya sampaikan kita mendorong adanya PSBB yang saat ini dilakukan. Walaupun ini harusnya dilakukannya sebelum Natalan gitu ya, karena dampak dari libur Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah semester 1 itu sangat signifikan. Ya. Nah, ini kita berpesan untuk melengkapi PSBB ini perlu ditingkatkan 3T, testing, tracing, treatment. Kita masih menemukan testing itu ngantri panjang di puskesmas. Hasilnya juga lama gitu ya, harus nunggu gitu. Belum lagi tracingnya lama. Nah, treatmentnya kita lihat sekarang pada saat ini di Jakarta, asatidah dan Bapak Ibu sekalian, di Jakarta semua rumah sakit baik ruang rawat biasa maupun ICU, HICU itu sudah sangat penuh. Jadi mari kita tingkatkan kewaspadaan kita untuk melakukan 3M. Ya, menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan ini wajib sekarang.
harus menjadi habit kita yang baru ataupun kebiasaan hidup kita yang baru. Ya, dan kita melakukan menghindari 3K. Kontak erat dengan siapapun juga, khususnya dengan orang-orang yang sudah terpapar, kemudian berkerumun, ini harus kita hindari dan berada cukup lama di ruang tertutup yang AC, yang tidak ada jendela, tidak ada cahaya. Karena ini 3M dan hindari 3M dan lakukan 3M ini akan sangat membantu kita di dalam menghindari ataupun meminimalisir pengurangan angka penularan dari COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi, mari kita tingkatkan 2 imunitas kita, imunitas keimanan kita dan imunitas jasadiah kita. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ikhtiar maksimal kita untuk menjaga kesehatan diri, melakukan 3M, menghindari 3K, ya, kemudian melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ya, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dan makanan bergizi itu tidak harus mahal, ya, walaupun harga tempe dan tahu sekarang mahal ya Bu, padahal itu protein yang paling murah yang biasa kita konsumsi gitu ya. Nah, mudah-mudahan masih ada sayuran, masih ada ikan ya, dan buah-buahan yang bisa kita jangkau, dan ini semua yang perlu kita tingkatkan konsumsinya untuk menjaga imunitas jasadiah kita. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dapat pencerahan ya hari ini, banyak informasi yang bisa kita dapat yang dari apa-apa yang disampaikan oleh Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati, alhamdulillah pada hari ini. Tuh tadi Bapak Ibu kita harus tadi apa pesan beliau kalimat tadi, melakukan 3M dan hindari 3K, Masya Allah. Karena memang pandemik ini belum selesai. Kita masih harus bersabar. Oke, untuk berikutnya kita lanjut kepada sesi tanya jawab ya. Mungkin masih di benak para peserta banyak nih pertanyaan ya, yang saya berharap dari Ibu Kurniasih bisa menjawabnya. Ya, silakan. Ya, kita lihat ya pertanyaan yang di chatting dulu atau bisa langsung raise hand ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita raise hand bentar. Ibu Sumi. Iya, silakan Ibu Sumi. Oh, panitia bisa membantu buka chat Sambil menunggu Bu Sumi, ada pertanyaan di chat ya Bu. Oke. Iya, ini Karena juga ada. Iya, ini ya, ada ini. yang di chat ini ada pertanyaan ya. Iya. Pemerintah ada rencana menggratiskan vaksin. Ini kita sudah Iya. minta ya Bu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Anggarannya 17 triliun dan kemungkinan bisa kita tambahkan lagi nanti dari Komisi 9 hari Selasa akan rapat lagi, karena kita meminta kepada pemerintah untuk menggratiskan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Kecuali ada nanti masyarakat yang memang dengan kesadaran diri, maksudnya tidak mau mengambil hak itu tapi maunya secara mandiri, itu silahkan. Tetapi secara kewajiban pemerintah memberikan vaksin kepada rakyatnya itu adalah wajib ya. Dan sudah banyak negara-negara lain yang memang memberikan vaksin kepada seluruh rakyatnya. Tetapi kami sudah memberikan catatan, kalaupun gratis, jangan kualitasnya kemudian diremehkan. Jadi gratis dengan vaksin yang berkualitas tinggi. Nah, kalau PCR test ini sampai sekarang memang sebenarnya kalau di Jakarta melalui puskesmas sudah gratis ya Bu, sekarang ini semuanya sudah ditanggung oleh APBD. Jadi tinggal mendaftar ke puskesmas, nanti akan mendapatkan PCR secara gratis, tidak dipungut biaya. Tetapi kalau di luar puskesmas memang biasanya akan ada pembiayaan, atau di RSUD, di Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi rumah sakit pemerintah semua sudah menyediakan fasilitas PCR yang gratis untuk DKI Jakarta. Karena kita terus berkomunikasi juga dengan Bapak Gubernur, dan alhamdulillah Pak Gubernur Anies Baswedan selalu concern untuk penanganan COVID terhadap rakyat Jakarta. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Eh, Kemudian nih ada lagi bagaimana Terus cetak ini uang. Ini saya nggak mm-mm. terlalu ngikutin ya karena itu di Komisi 11, tapi setahu saya semua keuangan itu ada disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kondisi ekonomi negara pasca Covid sudah pasti ini akan berdampak terhadap perekonomian negara dan hutangnya juga sudah nambah ya, utang negara karena untuk mengantisipasi situasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan bisa segera pulih dengan baik pasca Covid nanti. Kemudian juga ini dapat kabar Kemenkes SMS ya. Ya, kali itu mungkin proses pendataan ya, Bu. Jadi memang proses pendataan sudah dilakukan oleh Dinkes dari DKI Jakarta. Kami juga termasuk yang diajak berkoordinasi dan kami memantau juga. Tetapi kita sudah menekankan bahwa jangan memberikan pemaksaan kepada rakyat. Ya, biarkan rakyat memilih sampai betul-betul siap untuk divaksin karena rakyat juga punya hak untuk jangan saya duluan deh gitu, itu juga punya hak ya. Tapi sekali lagi itu nanti akan kita komunikasikan kembali kepada pihak-pihak terkait. Ya, itu ya. Nah, ini Berikutnya ada ada dari pertanyaan. Nakes, Mbak Faradisa. Mm-mm. Menyaksikan efektivitas Dia ya. khawatir Ini ya. kita udah protes kemarin di tanggal 10 Desember. Kalau belum teruji efikasinya, belum teruji keamanannya, kualitasnya juga belum, gimana kok berani-beraninya mau vaksin kepada masyarakat ya. Ini melalui Bu Neti Prasetyani ya. Sebenarnya udah cukup viral juga itu kemana-mana dan diliput oleh TV One juga melalui Bu Neti. Fraksi PKS sudah memberikan warning ya, jangan mengorbankan tenaga kesehatan dan tenaga medis dan juga masyarakat secara umum kalau belum teruji efikasinya, mutunya, dan keamanannya. Ya, kita sudah berpesan seperti itu. Kemudian kalau sampai tanggal 13 Januari belum keluar emergency use authorization-nya, ini melanggar. Tidak bisa, nanti akan terjadi pelanggaran dan kita tidak akan diam. Ya, saya kira tidak akan berani juga pemerintah melakukan ini. Ya, Terus apalagi tentang ini ya denda kalau yang mau disebutkan divaksin. PCR gratis. Kalau tracing juga bisa Bu di puskesmas ya, hasil tracing. Soalnya kita pernah ketemu dengan orang yang kemudian dinyatakan positif beberapa hari berikutnya. Kemudian dan saya juga pernah ya ke puskesmas untuk vaksin, tidak karena apa-apa itu dilayani juga. Ya, Ibu Kurniasi, ini Kemudian ada pertanyaan tentang itu, jika tidak mau divaksin kena denda nggak tuh ya? Ada sanksi pidananya nggak? ya, memang ini DKI Jakarta kayaknya bikin perda ya, tapi saya belum baca peraturan daerahnya. Ya, katanya sih kalau tidak bersedia akan didenda, tapi saya belum klarifikasi ya, nanti saya klarifikasi dulu. Saya rasa udah dijawab semua ya, Bu. Oh ya. Intinya gini sih Bu, kami ini sebagai rakyat berharap ya kita tuh selamat ya istilahnya, karena ada berita-berita banyak Ya, tentang pasti. vaksin ini. Iya, jadi kami berharap Ibu Kurniasi bersama anggota yang lain bisa mengawal gitu, bisa ya menjaga dengan dengan pembelaannya untuk kami semua gitu. Karena memang ada rasa khawatir ya. Amin. Pertanyaannya hampir sama Kita ini sudah semua. Ya, kita sebenarnya sudah terus menyuarakan ya tentang kehalalan dan tentang keamanan dari vaksin ini. Benar-benar jangan menjadi jangan menjadi satu hal yang diremehkan. Dan kita juga berpesan bahkan jangan ada komersialisasi dalam vaksinasi ini. Kita sudah sangat bicara keras dalam hal itu. Jangan bicara komersialisasi dalam vaksin ini karena ini bahaya. Jadi iya, ini pertanyaan sama Bapak Ibu, mohon maaf, jadi tidak semua pertanyaan dijawab karena semuanya sama ya. Intinya Ibu Kurniasi dari Komisi 9 DPR RI bersama anggota yang lain akan memperjuangkan ya kehalalan dan keamanan dari vaksin COVID ini ya.
Kehalalan udah keluar ya Bu, kehalalan udah udah ya, keluar dari Masya Allah. MUI. Dari Semoga MUI kemarin sudah pengumuman, kemarin siang kalau nggak salah, Pak, kemarin sore ya, sudah dinyatakan halal karena memang mereka sudah pergi ke Wuhan, dan kita sudah tanya langsung kepada pihak MUI, sudah pergi ke Wuhan-nya dan sudah meneliti bahan-bahannya dari Wuhan juga, dan kemarin sudah diumumkan bahwa vaksin Sinovac halal. Tinggal keamanan dan efikasinya nunggu dari BPOM yang masih dalam proses. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, sudah kita dengar bersama ya penjelasan dari Ibu Dr. Kurniasi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, Assalamualaikum, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Bu Sumi ya? Silakan Ya. Bu Sumi, langsung. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ibu Kurniasi. Jadi kalau melihat dari yang sekarang kita di masyarakat gitu ya, terutama yang tadi 3K itu tadi ya, tidak kontak langsung, kemudian menjaga jarak dan seterusnya yang tadi 3K tadi ya, sepertinya ini agak sulit dihindari, terutama saya ini kan tim dari memandikan jenazah gitu ya, saya bagian dari memandikan jenazah gitu ya. Kemudian mohon maaf sebelumnya yang berkaitan dengan vaksin dulu. Sebenarnya untuk saat ini kita nih di masyarakat terutama di RT RW itu sudah didata dan karena informasi belum jelas sehingga kami pun menolak kemarin gitu. Kita ikut yang gelombang berikutnya aja gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah banyak tersebar isu-isu bahwa vaksin tadi tidak halal, kemudian dari bla 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 dan sebagainya gitu ya. Ini bagaimana dengan hal seperti ini gitu ya untuk meluruskannya. Kemudian yang kedua untuk kita apakah ada kalau boleh berkenan gitu ya yang di anggota dewan mungkin ada penjelasan nanti ke struktur agar kita kader-kader seandainya memang vaksin itu sudah jelas, seandainya vaksin itu memang tidak berbahaya untuk kami gitu ya, maka ada instruksi ke kita untuk struktur terutama untuk kita kader memberanikan diri untuk vaksin gitu ya. Karena bagaimanapun jujur saya sendiri juga isoman gitu ya. Karena ya kondisi yang tadilah yang saya tidak bisa jelaskan gitu ya, seperti itu gitu. Jadi maksud saya mungkin nanti ini juga diedukasi untuk anggota dewan gitu ya, untuk kami para kader yang di bawah akar rumput bawah gitu ya, sehingga kita semakin jelas, kita semakin mantap hati untuk divaksin gitu ya. Kemudian yang 3K tadi ada hal yang tidak terhindarkan, terutama yang bagi orang-orang yang memang dia tuh memandikan jenazah gitu ya. Karena bagaimanapun kadang maaf ada masyarakat yang tidak jujur, ada yang tidak mau bahkan menutupi gitu ya. Nah seperti ini kena bagaimana gitu ya kondisi seperti ini gitu. Dan saya termasuk yang jujur gitu yang di dalamnya tadi gitu. Ya terima kasih itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya Ibu Sumi, semoga cepat sembuh. Amin. Waalaikumsalam. Ya saya Ibu saya udah di itu sih sudah di swab negatif tapi masih terus nunggu lagi. Ya, saya jawab langsung ya Bu. Ya silakan Bu. Dan saya mohon izin sambil di jalan karena saya ada mengisi acara juga. Ya, aman ya. Pakai masker dulu sesuai dengan ketentuan. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya tadi sudah diserap ya. Jadi insya Allah pasti kita akan memberikan informasi kalau ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya aman. Mudah-mudahan ya kita banyak berdoa dan apresiasi ya Ibu terus berkontribusi dalam penanganan jenazah walaupun di situasi pandemi ini. Dan betul memang kadang-kadang bukan nggak jujur ya, tapi hasil swab-nya itu pasien belum keluar gitu kan. Hasil swab pasien belum keluar, kemudian sudah meninggal dan sudah dimandikan, tapi setelah dimakamkan baru keluar tuh hasil PCR positif gitu. Nah, tentu saja ini sangat berisiko buat tim Janais ya, tapi kita berpesan selama protokol kesehatan dilakukan mudah-mudahan ya bisa terjaga artinya harus benar-benar protokol kesehatannya ditingkatkan ya Bu, sama imunitas diri teman-teman yang memang bergerak di bidang penanganan jenazah ini imunitasnya harus ditingkatkan dan
sebisa mungkin memang meminta keterangan dulu ya dari pihak rumah sakit bagaimana status dari jenazah tersebut supaya aman buat yang memandikan jenazahnya. Dan mudah-mudahan karena ini tugas mulia ya Bu, mudah-mudahan Ibu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semua tim pemulas jenazah mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi ya, karena ini adalah tugas yang sangat mulia. Ya, itu ya. Jadi untuk informasi-informasi pastinya juga kalau dari fraksi PKS sih selalu ada ya berita-beritanya di mana di kanal sosmednya PKS itu kita selalu update berita-berita yang terkini. Ya. Intinya kita lebih percaya sama para ulama kita ya. Jadi kalau misalnya ulama bilang, ya silakan orang muslim silakan divaksin ya. Kita sami'na wa ata'na lah ya. Selama ini kan kita masih ada rasa ragu nih, suudzon nih. Bahkan pas halal keluar kita masih apa iya gitu. Gimana tuh Bu ya? Iya, jangankan masyarakat ya, kita di Komisi 9 aja masih ragu, makanya kita meminta tanggal 12 itu nanti besok ada rapat lagi, yang kita meminta ada transparansi yang lebih terbuka, dan mudah-mudahan tanggal 12 kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Yang pasti semua uji klinis ketiga sudah selesai dan sudah pada tahap akhir, cuma kita belum dapat informasi hasilnya seperti apa evaluasinya. Terus kalau pemerintah menyediakan yang gratis, lalu kita mungkin masyarakat tidak percaya dengan apa yang disediakan pemerintah, lalu mencari merek lain dari vaksin COVID ini boleh apa enggak tuh ya Bu? Mandiri, berarti itu namanya mandiri, Iya, artinya betul. mandiri dan itu pasti biayanya biaya sendiri. Ya benar nggak ada sanksi ya, maksudnya itu kali ya. Ya, tetap diberikan kebebasan mandiri, tapi bahwa kewajiban pemerintah memberikan vaksin gratis itu tetap wajib kalau kita mintanya seperti itu. Adapun nanti masyarakat mau memilih, ya itu adalah pilihan dari masyarakat. Ya intinya insya Allah DPR tidak akan melepas begitu saja ya. Mereka Bu Kurniasi dan anggota yang lain akan mengawal Ya. kita semua Dan ya. untuk vaksin ini juga ada ketentuannya ya Bu, ada ketentuannya yang komorbid itu biasanya ada ketentuannya, dan itu nanti pihak rumah sakit yang akan menentukan ya, seperti ada yang mungkin yang sudah pernah ya penyintas dari COVID juga itu tidak vaksinnya tidak diperkenankan sembarangan gitu-gitu seperti itu. Jadi syarat dan ketentuannya juga tetap ada nanti dari sisi kesehatan. Nanti mungkin Bu Dr. Luna bisa memberikan informasi itu. Artinya ketentuannya tetap berlaku bahwa ini tidak untuk semua rakyat, tapi memang untuk rakyat yang sehat gitu. Iya. Ya, seperti vaksin atau imunisasi yang lain dalam kondisi sehat juga. Nah, vaksin Iya, juga betul, kita betul. sehat Ya, juga ya. betul. Iya, alhamdulillah. Ini masih ada waktu, mudah-mudahan Ibu Kurniasi masih bisa ya dalam perjalanan. Ada lagi yang ditanyakan Ibu? Ya, silakan mumpung Kurniasi sudah waktunya untuk kita semua. Ini pertanyaannya sudah menjurus kepada untuk Dokter Lula Kamal ya, tentang keamanan bagi ibu hamil, lalu pasien-pasien yang diabetes atau gangguan hipertensi gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan untuk Ibu Kurniasi ya sudah selesai alhamdulillah. Oh maaf, tidak masuk lagi tentang perda. Ini BPOM bisa sangat independen dalam memberi izin darurat. Nah ini Bu, pengen kepastian nih tentang BPOM. Apakah BPOM bisa dengan independen dalam izin darurat? Ya, kita berikan kepercayaan ya kepada BPOM, dan saya sudah sampaikan ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak transparan ya saya kira ini sangat berisiko lah. Dan saya kira BPOM tidak berani ya untuk melakukan spekulasi-spekulasi yang merugikan dan mengancam keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah ini ada Dokter Rahmawati nih, ada Rahmawati ini untuk perda tentang rancangan penolakan vaksin ya. Jadi jika ada penolakan vaksin ada di nomor 2 pasal 30 nanti. Ya. Ya itu Perda DKI itu kalau nggak salah ya. Ya, nanti insya Allah kita akan dapat informasi-informasi lanjutan ya, insya Allah ya, sebelum vaksin ini benar-benar diberikan kepada masyarakat ya.
Ya, kita tunggu info-info berikutnya. Dan insya Allah DPR akan siap mengawal kita semua, insya Allah ya. Ya, terima Ya, kasih kepada terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat semua ustadz Amin. kita Terima kasih dan banyak juga juga ya, ustadz-ustadz Ibu. yang lain. Salam sehat dan mudah-mudahan iman kita dan imun jasadiah kita benar-benar bisa menjaga kita dari COVID-19. Saya mohon pamit, salam kenal dan salam silaturahim dan salam sehat. Barakallah, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah kepada Dr. Kurniasih Mufidayati atas ilmunya dan sharing-sharingnya. Fi amanillah, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Oke, Bapak Ibu, kita beranjak ya kepada pembicara kita yang berikutnya, yang kedua yaitu Dr. Lula Kamal. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah. Ya, Dokter Lula Kamal ini nanti akan menyampaikan tentang imun dan vaksin ya, imun dan vaksin. Sebentar saya bacakan biodata CV singkat beliau. Alhamdulillah beliau sudah hadir, saya senang sekali. Jadi kita bisa tepat waktu ini. Ya, Dr. Lula Kamal ini adalah lulusan dari Trisakti Universitas, benar, dokter? Betul, betul. Ya, alhamdulillah. Beliau juga, masya Allah ya, sekarang masih aktif ya sebagai moderator, MC, lalu juga di sini medical doctor juga ya, terutama dalam kesehatan perempuan ya dokter ya, masih masya Allah. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini Dokter Lula Kamal akan menyampaikan tentang imunitas dan vaksin. Silakan Dokter. Baik, terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang di acara ini. Seperti yang terhormat Pak Ustadz Itang Rusmana, ini Ketua Yayasan Sanggar Madani. Kemudian juga ada Insinyur Haji Anton, Dewan Pembina Yayasan Sanggar Madani 5, dan juga Dr. Haji Agus Setiawan, Pembina Yayasan Sanggar. Terima kasih juga buat Ustazah saya, guru saya. Terima kasih banyak sudah diajak di sini ya. Sudah bisa sharing hari ini. Sebetulnya kalau vaksin sudah cukup banyak diberikan oleh Dr. Kurniasih tadi ya. Saya mau bercerita mulai dari awal, agak sedikit mengulang sedikit nggak apa-apa ya barangkali ya Bapak Ibu, karena tadi memang ada overlapping. Kita boleh mulai di saya. Ya, silakan. Ya, silakan dokter. Iya, silakan biar di-share dulu barangkali ya. Ya. Silakan dibantu panitia. Langsung diperbesar aja, langsung di slide pertama barangkali. Saya mau memberi gambaran sebetulnya pandeminya di seluruh dunia tidak ada yang katakan lebih baik. Kemudian tadi kan berkali-kali dikatakan banyak yang tidak percaya dengan vaksin Sinovac yang buatan Cina. Tapi sampai sekarang sebetulnya tidak ada yang bisa mengatakan vaksin Pfizer lebih baik atau barangkali AstraZeneca lebih baik, karena kita harus mengerti juga vaksin itu makin bagus begitu ya, makin efektif dengan sendirinya nanti efek sampingnya juga kemungkinannya ada cerita lain. Jadi memang sebetulnya ada cerita banyak mengenai vaksin. Kita nggak bisa sembarangan kemudian dari Cina kan barang Cina, nggak juga seperti itu sebetulnya. Dan Bapak Ibu harus percaya, nggak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang akan tidak aman untuk masyarakat. Kebayang nggak kemudian 3 juta, apalagi sekarang yang duluan itu kan tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan tiba-tiba kenapa-napa gitu ya, terus kita gimana? Kalau aja kita masih kekurangan tenaga kesehatan. Jadi kita harus mengerti, dan Badan POM juga sudah akan memberikan izin setelah semuanya jelas. Kemudian kalau saya tuh paling gampang memperlihatkannya gini, kita sendiri kan memang mencoba ke 1.600 orang, termasuk Kang Emil, ya, Mas Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kita sama-sama bisa melihat 1.600 orang itu, alhamdulillah tidak ada yang kenapa-napa.
sejauh ini efek samping yang kita bisa dapatkan ya adalah ya kayak demam, terus di tempat suntikannya sakit atau tapi kalau itu kan udah biasa, pasti Bapak Ibu kalau bawa anaknya imunisasi ya bentuknya kayak gitu semua ya. Oke. Lanjut kemudian slide yang kedua kita bicara Indonesia ya. Bapak Ibu, saya itu di BNPB, saya di Satgas Penanganan COVID. Nah, setiap hari Rabu kita punya acara yang saya itu sebagai hostnya. Kita memberikan data keadaan seperti apa. Nah, kita sudah kita sudah mendapatkan pembelajaran kali-kali sebetulnya ya. Yang pertama adalah waktu ada beberapa kali libur dari mulai Idul Fitri, kemudian ada, dan yang paling parah adalah libur bulan Oktober, di mana kemudian libur itu bisa dapat 5 hari. Ternyata kita, walaupun dikatakan ayo pakai 3M, ayo hindari kerumunan, ternyata kita tuh memang tidak bandel. Dan satu hal yang paling penting di sini, suka lengah, suka longgar sama keluarga. Dan satu lagi yang longgar yang paling sering itu adalah waktu kemudian kita makan bersama. Nah, sayangnya orang Indonesia tuh kalau makan, ya pasti buka masker ya Ibu-Ibu ya. Nah, pasti kalau udah buka, orang Indonesia tuh kalau habis makan, tuh ada cerita lain. Biasa ngobrol ceritanya. Jadi dulu itu masih kebiasaannya adalah kalau habis makan nggak buru-buru pakai masker lagi, tapi masih ngobrol sama teman-teman. Nah, ternyata nih kita bisa melihat, kemarin itu adalah kita udah nembus 10.000 satu hari. Jakarta sudah hampir 3.000. Jadi PSBB harus memang dikerjakan lagi. Dan ini belum puncaknya Bapak Ibu sekalian, karena kalau hitung kami di Satgas Penanganan COVID itu, biasanya puncaknya kasus itu terjadi waktu kemudian hitungan 14 hari sampai 21 hari itu, ya, dari libur panjang. Nah, sekarang baru tanggal berapa? Kalau kita libur yang paling banyak ya itu ternyata adalah tahun baru. Jadi bisa dikasih lihat bagaimana kemudian mobilitas dari manusia dari Jakarta ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, gitu ya, ke Jogja. Nah itu bisa lihat semuanya seperti apa. Nah di tahun baru orang tuh banyak banget bergerak keluar dari atau masuk ke Jakarta. Nah, jadi berarti kita akan masih menunggu sambil harap-harap cemas, deg-degan gitu ya. Mudah-mudahan minggu kedua, maksudnya masuk tanggal 14, 15, tanggal 20 nanti, kasus nggak meledak. Karena dalam keadaan sekarang saja nih, kita sebetulnya jujur saja rumah sakit sudah nggak kuat, semua sudah nggak kuat. Mungkin ibu-ibu sudah lihat ya viralnya seperti apa. Apa yang harus dikejar? Kita barangkali berharap banyak pada vaksin, tapi mesti diingat, vaksin ini datangnya sedikit-sedikit. Dan yang pertama kali dapat adalah tenaga kesehatan. Jadi kita masih lama nih, ibu-ibu sekalian, kalau didata, sok data masukin aja nama. Dari kita didata sampai kita disuntik itu masih bulanan kemudian. Kenapa? Ya balik lagi ibu-ibu sekalian, karena memang masih panjang ceritanya. Dan nanti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah divaksin, bukan berarti ibu dan bapak bisa langsung masker. Biar tahu saja, yang namanya vaksin itu tidak pernah melindungi 100%. Semua vaksin, mau vaksin yang basic, buat TB, apapun, tidak ada vaksin yang melindungi 100%. Tapi sebenarnya kalau kita divaksin, ya, kita tidak jadi, kalaupun kita nggak berat. Nah, kalau kita nggak berat, terus gimana? Ya cuma di rumah aja nggak apa-apa. Flu-flu biasa aja nggak masalah dong. Tapi sekarang kan yang jadi masalah adalah ternyata kita kalau kena nih, apalagi yang umurnya di atas 30, nanti saya kasih angka juga ya, fatalitas, jadi kematian berhubungan dengan umur. Makin tua kita, makin tinggi ceritanya. Saya bicara Indonesia nih, saya nggak bicara luar negeri, nggak bicara negara lain. Kalau bicara Indonesia nih, ternyata nih hitungannya adalah parah. 0,15 cukup tinggi. Yang paling kecil angka kematiannya adalah 19 tahun sampai 30 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu di sini usianya di atas 30 tahun, udah mesti siap-siap. Fatalitasnya tinggi. Bahwa meninggal itu atau itu adalah takdirnya Allah, betul. Tapi kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita itu adalah 3M. Jadi 3M ini harus dibawa kemana saja. Sekalipun nanti sudah divaksin, tetap harus pakai masker. Kenapa demikian? Karena satu ya, bahwa vaksin tidak melindungi 100%. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah bahwa kemudian yang namanya kekebalan itu nggak langsung disuntik, langsung kekebalannya jadi. Masih ada waktu di sana. Apalagi kalau pakai Sinovac, kita mesti nyuntiknya 2 kali ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya.
Baik, kita lanjut. Jadi pembelajaran kita berkali-kali akan libur ini nih memang menyeramkan ya. Nah, saya mau bicara naik dulu ya, Ibu sekalian. Ini tes adalah pegangan kita sebetulnya. Tadi kan ada 3T ya. Nah, testing itu yang pertama. Pertama, nggak usah takut untuk dites. Karena sebetulnya tes ini yang membantu kita supaya kita jangan menularkan pada orang lain yang kita sayangi. Bapak Ibu sekalian, kecil kemungkinan kita meminta orang untuk pakai masker di rumahnya sendiri. Nggak mungkin. Nah, berarti kan tidur sama suami. Jangan kalau saya kena, suami saya kena. Jangan sampai kalau saya kena, anak-anak saya kena. Jadi kita sudah mengerti. Tetapi cerita mengenai tes ini juga simpang siur nih. Kadang-kadang memang informasi banyak banget, belum tentu sempurna. Ya kita lihat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama adalah rapid antibody. Rapid antibody adalah tes ya yang pakai darah dari jari. Nah, gampang banget kerjainnya memang. Terus ada yang tanya, ini efektif apa tidak? Kalau saya bilang ini yang paling kecil keefektivitasnya. Sebetulnya tes ini bukan untuk menentukan orang tuh kena COVID apa tidak kena COVID. Karena yang dilihat adalah antibodinya. Sementara antibodi itu baru keluar sedikit-sedikit, di hari ke-7 kita sakit. Berarti dari hari 0 sampai hari ke-7 pasti negatif. Ya pasti negatif karena antibodinya belum. Tuh. Jadi tes ini sebetulnya kita pakai dan sebelum saya ngomongin pakainya di mana ya, dia akan positif di hari ke-7, bisa hari ke-10 juga. Pokoknya dia mulai positif di hari ke-7 ya. Sampai terus dia bisa positif selama 3 bulan. Kok selama 3 bulan? Iya. Karena si antibodi yang diperiksa adalah antibodi. Jadi kadang-kadang orang sudah selesai, sudah sehat, waktu dites pakai yang antibodi, yang pakai rapid antibody, dia masih reaktif. Ya iya aja karena antibodinya masih ada. Kalau kita sembuh sebagai penyintas daripada COVID-19 ini gitu ya, kita itu akan punya antibodi terhadap yang namanya si COVID ini. Berapa lama antibodinya dia di badan kita? Bisa sampai 3 bulan. Berarti orang-orang yang sudah sembuh, kalau dipakai rapid antibody pasti reaktif. Nah, baru kemarin kejadian nih, satu keluarga nih Bapak Ibu, dia cek ceritanya, rapid antibody, semuanya reaktif. Rame-rame langsung PCR. PCR-nya semua negatif. Kok PCR-nya negatif? Rapid-nya salah. Bukan rapid-nya salah. Ternyata mereka satu keluarga sempat kena COVID. Tapi COVID-nya itu betul-betul tidak ada gejalanya. OTG, orang tanpa gejala. Satu rumah, dia COVID, nggak ada gejala sama sekali. Sebenarnya kalau ditanya-tanya sih barangkali masih ada. Ada sih nggak enak badan, tapi ya pilek-pilek biasa. Ngerasanya pilek-pilek biasa. Satu rumah loh ibu bapak sekalian. Tahu-tahu mereka udah sembuh. Jadi 5-5-nya, anaknya 3 ya, 5-5-nya mereka ternyata sudah PCR-nya negatif. Tapi punya antibodi. Jadi yang rapid antibody, yang pakai di jari, ini bukan untuk menentukan orang punya virusnya apa tidak, virus corona atau tidak. Oke ya, dan ini kita bilang sensitivitasnya cuma dikit, 60-70%. Kalau saya bilang ini tidak perlu dipakai lagi. Ini dipakai waktu kita barangkali mau nyumbang antibodi kita. Barangkali pernah dengar yang namanya plasma konvalesen. Nah, itu dibagi, itu mah lain cerita ya, Bu ya. Bapak sekalian, kita pindah sekarang ke yang kedua. Ini barangkali nih Bapak Ibu, sekarang dengar, ada yang di swab, tapi swabnya itu cepat. 15 menit, malah ada yang 5-8 menit kelihatan hasilnya. Ini jauh lebih baik. Tapi hasil itu tetap disebutnya reaktif atau tidak, bukan positif atau tidak. Jadi, orang-orang yang di rapid antigen, nah di sini antigen, ngambilnya dari lendir hidung. Dari hidung, kadang-kadang dari belakang ya, dari tenggorok, pokoknya agak jauh. Ada kalau misalkan Bapak Ibu pernah dicoba gitu ya, pakai rapid antigen, lihat sticknya itu yang buat dimasukkan, dia ada batasnya di sana. Dia kasih lihat, oh masuknya sekian itu. Jadi masuknya masih betul-betul segitu. Kalau misalkan masuknya terlalu dikit di ujung doang, pasti negatif, pasti non-reaktif ya. Nah makanya hati-hati juga nih kalau bicara mengenai ini, harus orang yang benar yang mengerjakan dan tahu cara mengerjakannya. Oke, diambil dari lendir hidung. Dia nggak sampai tenggorok ya, cuma di belakang aja ngambilnya. Yang dicari adalah
virus memang. Jadi kalau misalkan di rapid antigen ini udah positif, kita udah reaktif, kita udah mesti siap-siap. Udah kita pisahkan orang yang reaktif ini. Langsung kita lanjutkan dengan yang namanya PCR untuk betul-betul menentukan dia positif atau negatif. Lagi-lagi ya, dia ini nggak 100%, nggak ada yang 100%. Itu selalu ada kesalahan lah di sana. Terus kemudian gimana? Tambahannya lagi adalah kita cuma bisa mendeteksi bahwa ada bagian dari virus atau tidak. Kita nggak bisa bilang virusnya hidup apa tidak. Nah, ini cerita lain lagi ya Bapak Ibu. Tapi rapid antigen ini boleh dikerjakan ini sebagai pegangan kita nih untuk kemudian sudah memasukkan orang isolasi. Yang paling baik adalah yang PCR. PCR ini waktu tetap aja masih lama. Paling cepat itu ada sih yang 1 jam Bapak Ibu, tapi itu khusus dan harganya mahal sekali. Sekarang juga Bapak Ibu kalau PCR pasti tahu kan ya, kalau PCR itu kalau yang mau 24 jam pasti harganya jauh lebih mahal dibanding kalau yang 3 hari. Kalau yang itu pemerintah apalagi, kalau yang gratis kita mesti nunggu. Nah kalau PCR ini dia udah 99%. Tapi lihat lagi ya Bapak Ibu, kapan yang melakukan PCR ini. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan PCR, baru ketemu orang, baru kontak nih ya, orangnya ternyata positif, baru kontak, kita PCR-nya bisa negatif. Jadi kalau melakukan PCR, kita kasih waktu juga, misalkan kita kontak hari Senin gitu ya. Nah, kita kalau mau coba mulai hari Rabu, atau barangkali mulai hari Jumat. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu sedikit, virusnya baru masuk nih, PCR pun belum bisa lihat. Karena itu barangkali nih, orang suka tanyakan, kenapa sih kemarin PCR-nya negatif? Tahu-tahu sekarang PCR-nya positif. Bukan PCR-nya yang salah, tapi waktunya yang salah. Jadi kita mesti mengerjakannya mesti benar, waktu PCR-nya juga mesti benar. Jadi jelas ya Bapak, kalau ditanya, tes yang paling baik adalah PCR. Yang kedua, gitu ya, ngambil yang tapi rapid antigen. Nah, rapid antigen ini juga tetap saja dikerjakan harus benar, mengerjakannya juga waktunya mesti benar. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan tes yang pakai antibody, nah sebaiknya tidak dilakukan. Karena kalau yang itu ceritanya beda. Bukan untuk menentukan orang punya virus atau tidak. Itu menentukan orang punya antibody atau tidak. Nanti kalau masih ada pertanyaan mengenai tes ini. Tes ini masih akan terus nih Bapak Ibu kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena bicara vaksin ini kita akan butuh waktu cukup lama. Target yang akan divaksin adalah 180 juta orang. Itu pun sudah dipisah-pisahkan, ibu hamil divaksin. Wah, banyak ceritanya. Yang penyintas juga belum tentu divaksin. Orang-orang yang punya komorbid, orang-orang yang punya penyakit lain. Ntar dihitung Bapak Ibu. Misalkan, punya hipertensi, hipertensinya berat apa tidak. Misalkan punya diabetes, diabetesnya berat apa tidak, umurnya berapa. Ada hitungannya nanti. Jadi nanti ada checklist-nya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tenang. Kalau bicara vaksin itu masih panjang nih sampai ke kita. Dan masih banyak syarat-syarat yang kita akan harus lewati. Bukan cuma aman apa enggak, efektif apa enggak. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Mau dia aman, mau dia efektif, belum tentu kita orang yang tepat untuk divaksin. Kita akan dihitung dulu umur kita, komorbid yang kita miliki, apakah kita pantas atau tidak. Saya mau bercerita sedikit mengenai vaksin Bapak Ibu ya. Vaksin itu, ini vaksin secara keseluruhan, bukan vaksin COVID. Vaksin itu adalah cara gitu ya, di mana tentara tubuh kita itu diajarin. Jadi kalau Bapak Ibu ngebayanginnya tuh yang paling gampang ya Bapak Ibu, kalau ngelihat TNI lagi latihan perang. Nah dia dikasih tuh musuhnya seperti apa, lautnya seperti apa, misalkan di laut gitu ya. Nah nanti kita tentaranya, tentara yang darat, tentara laut, kita latihan perang dulu. Nah vaksin seperti itu. Jadi tubuh kita punya tentara, ya, dimasukkan nih musuhnya, ajarin dulu cara perangnya gimana. Nanti kalau ketemu musuh yang benernya udah ketemu musuhnya nih, beneran si COVID itu atau siapapun juga atau TBC nih ya, tubuh kita nih udah siap perangnya. Nah ini juga yang kita ceritakan lebih jauh. Bapak Ibu, kita vaksin misalnya vaksinnya sama. Si A, si B, si C.
melindunginya bisa beda-beda. Kenapa? Karena tentara yang di badan si A, si B, si C, tentaranya beda-beda. Kalau kita ngomong orangnya kurang gizi, Bu, tentaranya letoy-letoy, Bu, ngangkat bedil aja susah. Gimana coba? Mau disuruh latihan perang kayak apa juga tetap aja lemes-lemes, begitu modelnya ya. Sementara kalau yang mesin, misalkan tentaranya kuat-kuat gitu, waktu dilatih perang, hebat, cerdas-cerdas, seperti itu. Jadi, tubuh kita ini juga mesti harus daya tahan tubuhnya baik. Waktu si vaksin masuk, dia bisa melindungi, bisa ngajarin nih kepada tubuh kita. Vaksin, ini cerita vaksin ini semua vaksin, Bu. Bapak sekalian, semua vaksin ceritanya sama. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak yang kurang gizi, pas divaksin, nggak terlalu melindungi terlalu banyak. Misalkan Bapak Ibu tahu, anaknya udah di BCG loh, tapi masih TBC, kenapa? Iya, ingat, divaksin itu bukan 100% melindungi, masih bisa kena. Betul. Tambahannya lagi adalah anaknya kurang gizi, daya tahan tubuhnya juga nggak bagus, tentaranya nggak bagus, siapa yang mau dilatih? Jadi sekarang nih, sebelum ketemu vaksin, kita juga harus sehat. Daya tahan tubuh kita juga sehat ya. Bapak Ibu, ini slide selanjutnya, ini adalah aplikasi berguna yang Bapak Ibu barangkali bisa kemudian download ya. Yang pertama adalah Peduli Lindungi. Kalau ini berhubungan sama COVID. Jadi kita kalau misalkan mau berpergian, kita bisa tahu daerah tersebut zona apa ya. Tapi kalau saya sih menambahkannya mendingan yang Inaris. Inaris personal ini penting sekali Bapak Ibu, karena punya BNPB ini ya Bapak Ibu ya. Dia memberitahu kepada kita tempat kita berdiri nih, misalkan saya ada di Pondok Labu nih sekarang Ibu ya, di Pondok Labu, di jalan apa yang saya tinggali sekarang ini, seperti apa kemungkinan yang namanya bencana alam. Dari mulai, banjirnya berapa besar kemungkinannya, misalkan gunungnya, gunung meletus bisa, ternyata dekat situ ada gunung, misalkan kayak sekarang Merapi, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanah longsornya seperti apa, semua masuk di sini, masuk juga mengenai COVID-19. Jadi Bapak Ibu, daripada download aplikasi aneh-aneh, apalagi Zoom gitu ya, masukkan si Inaris personal ini. Jadi Bapak Ibu misalkan mau pergi kemanapun, masukkan alamatnya, Bapak Ibu ngerti daerah itu ada daerah banjir atau tidak, semuanya sudah terdata dengan jelas. Sayangnya nih, banyak orang yang masih belum tahu nih mengenai aplikasi Inaris personal namanya ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, cerita vaksin sudah selesai, cerita ini kita bicara mengenai daya tahan tubuh ya. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Next slide. Oke, ini ada masker, jaga jarak, udah kenal, udah tahu, udah bosen ya barangkali ya. Kita langsung lanjut lagi. Next slide-nya. Saya mau cerita sedikit nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pakainya yang namanya masker kain, ini masker kain yang kita pakai itu bukan scuba, bukan apapun, dan dia harus dalam 3 lapis dan lapisannya harus kecil. Karena ini sesuai dengan standar WHO. Kalau kita pakai yang namanya masker kain yang standar tersebut, melindungi kita cuma 40%. Ya, kalau Bapak Ibu sudah beli masker medis, sekarang udah nggak terlalu mahal ya Bapak Ibu ya, 9.000 udah gitu kan ya sekarang. Apalagi kalau lagi ikutan Harbolnas tuh lagi online nasional lagi udah wah, lagi murah gitu Bapak Ibu. Yang masker medis itu melindungi 70%. Cuma 70? Yes, masih cuma 70. Oke, kita pindahkan lagi. Kalau kita mencuci tangan, nah mencuci tangan ini berhubungannya sama penularan tidak langsung ya. Itu hanya melindungi cuma 35%. Yang terakhir, menjaga jarak, ini yang melindungi paling besar, 85%. Tapi Bapak Ibu karena itu kita disuruh 3M. Supaya semuanya ya kita pakai masker juga, jaga jarak juga, dan tambahannya lagi adalah cuci tangan. Supaya nih kita bisa 99,99% lah perlindungannya. Bapak Ibu, kadang-kadang ada suatu tempat di mana kita nggak bisa melakukan salah satu di antaranya. Misalkan, ternyata orangnya penuh banget nih, lagi ngantuk, nggak bisa jaga 2 meter, nggak bisa. Terus gimana? Ya sudah, masker kita jaga dengan hati. Atau barangkali, maaf ya, ya slide yang ini. Atau barangkali Bapak Ibu naik kendaraan umum, deket-deket nih Bapak Ibu, nggak bisa kan? Berarti satu, masker nggak boleh copot. Yang kedua, Bapak Ibu jangan ngobrol. Kok kenapa jangan ngobrol? Gini Bapak Ibu, kita nafas saja bisa keluar, tapi ketahan pasti tuh dengan yang namanya si masker. Tapi kalau Bapak Ibu udah yang namanya ngobrol, tuh udah lebih banyak yang keluar. Jadi orang lain
kita pun nih jangan kita ajak ngobrol. Kalau di luar negeri, orang di kendaraan umum sudah tidak boleh bicara. Kenapa nggak boleh bicara? Kalau ada satu orang yang barangkali bawa virus, biarin virusnya buat dia sendiri. Jangan bagi-bagi. Seminimal mungkin ada yang namanya penularan virus di sana. Oke. Satu lagi, tempat mana lagi yang barangkali kita mesti hati-hati? Nih, Bapak Ibu. Satu, kalau Bapak Ibu masih ke masjid, hati-hati dengan tempat wudhu. Tempat wudhu pasti mesti memakai masker dengan sendirinya. Berarti Bapak Ibu harus jaga jarak. Jaga jarak ada orangnya ada gitu ya, dipakai cuma 2. Terus kemudian sambil wudhu jangan ngobrol. Karena gini, belum mulai wudhu, baru nyalain air, masih ngobrol, tapi udah buka nih maskernya. Jangan ngobrol, kita nggak tahu sebetulnya ya. Siapa saja yang bawa virus. Ingat loh Bapak Ibu, cerita teman saya, satu keluarga loh, 5 udah sembuh. Mereka nggak tahu, sempat kena dan sembuh ya. Kemudian apalagi tempat makan Bapak Ibu. Tapi kan saya makannya di tempat terbuka, sama. Tempat tertutup lebih parah daripada tempat terbuka, betul. Tapi di tempat terbuka ini pun bukan berarti bisa seenaknya. Bapak Ibu kalau makan dengan sendirinya mesti pakai masker. Berarti jaga jarak harus benar. Kecuali lagi kita kalau makan dengan orang yang tidak satu rumah dengan kita. Berarti kita harus hati-hati. Setelah makan cepat pakai lagi. Kalau saya bersama teman-teman sudah nggak pernah makan bareng dengan orang yang tidak satu rumah. Satu. Yang kedua, saya saya udah sempat di tempat yang karena barangkali tempat kerja saya itu susah barangkali mendapatkan tempat yang kosong. Saya kalau udah pergi pakai masker, saya nggak makan, saya nggak minum. Ya sudah. Jadi saya sampai ketemu tempat di mana saya bisa sendirian, baru saya minum. Kenapa demikian? Karena harus menjaga Bapak Ibu. Kita harus memperlihatkan contoh yang benar supaya orang mengerti. Ini yang lengah. Dan dari data kemarin kita bisa melihat ternyata di rumah makan di restoran tersebut banyak sekali orang pakai masker bagus, jaga jarak juga makannya. Setelah makan lupa, habis makan kalau bapak-bapak sambil ngerokok ngobrol. Maskernya belum dipakai. Padahal setelah makan itu adalah celah di mana kita tertular virus COVID-19. Next slide-nya. Iya. Oke. Lanjut Pak, Bapak Ibu lanjut. Iya, lanjut lagi kita langsung saja iya, Bapak Ibu apakah kita sehat? Nah, itu pertanyaan kita. Apakah kita makannya enak, tidur enak, badan terasa enak gitu ya? Apakah kita sehat? Belum tentu Bapak Ibu. Bicara kesehatan itu ya, kita bicara mengenai barangkali bicara mengenai laboratorium nih. Kolesterolnya gimana, asam uratnya gimana, tensi darahnya gimana, itu banyak banget yang namanya angka-angka seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya sehat apa enggak cuma jawabnya alhamdulillah sehat, nggak bisa seperti itu. Kita cek lebih jauh sebetulnya kita ini dalam keadaan sehat atau tidak. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sering lihat orang kok bisa ya, ada nih yang satu cuma pilek-pilek doang gitu ya, kena COVID gitu, pilek-pilek doang berapa hari nggak lama negatif. Lebih hebat lagi tuh pemain bola tuh Bapak Ibu di luar negeri, 3 hari Bapak Ibu. Sekarang positif, 3 hari dia isolasi, hari keempat dicek lagi udah negatif. Kok bisa begitu? Semua berhubungan dengan daya tahan tubuh. Jadi Bapak Ibu nih, kalau kita bicara mengenai fatalitas, saya kata dijanji ya Bapak Ibu, bercerita mengenai fatalitas. Jadi Bapak Ibu, kita bagi fatalitas tersebut berhubungan dengan usia. Oke, yang paling gampang, 0 nih Bapak Ibu, 0 sampai 30-an tahun kita anggap sebagai pembanding. Karena 0 sampai 30 tahun tuh lagi sehat-sehatnya nih ceritanya ya. Oke, 0-30 tahun, pembandingnya. Jadi anggap 1 nih mereka angkanya. Nah, kalau Bapak Ibu usianya 30 tahun sampai ketemu 45 tahun, fatalitasnya ini Indonesia ya Bapak Ibu, fatalitasnya itu sudah naik sampai 2,4 sampai 2,5 kali. Jadi kalau Bapak Ibu umurnya di atas 30 sampai umur 45 itu fatalitasnya. Padahal cuma usia aja nih, kita ngomongin ada penyakit apapun. Kalau umur 30 kan lagi sehat-sehatnya, umur 35 lagi sehat-sehatnya. Ini berhubungan sama usia aja. Bapak Ibu masuk umur 46 tahun, ketemu umur 59 tahun, fatalitasnya nih, kematiannya nih Bapak Ibu sudah naik jadi 8,5 kali. Nah, oke. Setelah 59 tahun di atas 60 tahun,
fatalitasnya naik jadi 19,5 kali. Hampir 20 kali, Bapak Ibu. Jadi itu dia yang makanya kita katakan berkali-kali. Anak muda ini mesti hati-hati. Dia nggak apa, dia nggak sakit, dia nggak ada rasa apa-apa, dia OTG. Begitu pindah ke kita yang umurnya udah 40, 50, ceritanya bisa beda. Bapak Ibu bisa mengatakan, ya tapi kan kalau yang namanya umur di tangan Tuhan, betul, takdir, betul Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang barangkali lupa diceritakan oleh semua orang adalah, yang sembuh ini, sebagian, kalau yang tua-tua, yang banyak penyakitnya itu, sembuhnya nggak sempurna. Udah pulang ke rumah, udah disuap negatif, sekarang kalau jalan sebentar aja sesek lagi. Kalau ngomong aja nih Bapak Ibu, ada yang kalau ngomong kayak saya nih kan banyak nih ngomongnya nih Bapak Ibu, langsung nyesek lagi. Padahal udah nggak ada virusnya. Terus gimana? Nah, itu yang kita mesti jaga. Jadi yang sembuh itu juga ada catatannya. Sembuh sempurnakah? Sembuh dalam keadaan tapi cacat, nggak bisa nafas, nggak bisa lari, nggak bisa jalan jauh. Seperti apa jadi keadaannya? Semua berhubungan dengan daya tahan tubuh. Waktu Bapak Ibu mengatakan, tapi teman saya nih umur 65 tahun, sehat, sembuh lagi, sembuhnya bagus. Itu berhubungan dengan daya tahan tubuh. Nah, sekarang kita akan cerita mengenai daya tahan tubuh. Gimana kita bisa mengejar, supaya nanti, satu ya Bapak Ibu, daya tahan tubuh kita baik, sehingga kalaupun kita kena COVID, gitu, misalkan belum divaksin kena COVID, kita kenanya yang ringan. Gitu ya. Yang kedua, kalau nanti kita nggak pernah kena COVID, kita divaksin, vaksin itu melindunginya jauh lebih baik. Kalau kita daya tahan tubuhnya juga baik. Yuk, next slide. Slide selanjutnya. Iya, lanjut lagi nggak apa-apa, ini kita lanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu ngerti, sehat ada dua, ya, ada yang sehat jasmani sama sehat rohani. Kalau yang rohani ini berhubungan yang sama yang namanya gimana kita dekat sama Allah, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bersyukur. Bapak Ibu, kita namanya orang Muslim, nggak pernah rugi. Kita kalau dikasih yang susah, sabar aja, ya. Dikasih yang bagus, syukur aja udah. Udah paling gampang hidup kita. Kita nggak ada ruginya, kita tuh nggak pernah berniaga tuh rugi sama Allah tuh nggak pernah. Pokoknya orang Muslim mah paling enak mesti. Nah kalau kita dikasih yang susah, ya sabar. Itu yang menenangkan hidup kita. Kalau ada yang sekarang, mesti isolasi mandiri, sabar aja Bu, tenang. Sekarang kita mesti 3M, kemana-mana nih hidup kita nih mesti pakai masker, sabar. Ya, itu ikhtiar kita sebetulnya. Nah kalau ada yang bilang lagi, ntar juga kalau mau kena, salah. Bapak Ibu, kita nggak pernah diajarkan Islam ini ya, kita nggak ikhtiar, nggak pernah. Semua kita suruh ikhtiar. Semua orang kita belajar Al-Quran aja mesti ikhtiar, mesti belajar dulu sedikit-sedikit sampai dengan lafaz yang benar. Sampai ngerti tajwidnya yang benar. Kita mesti ikhtiar, ada usaha yang kita kerjakan, Bapak. Nah kemudian, apa sih ikhtiar kita yang paling penting sekarang? 3M Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lepas 3M, jangan longgar. Apalagi kalau sekarang nih, Jakarta lagi udah zona hitam kita ngomongnya. Sehari kasus bisa 3.000 nih hampir. Jadi jangan kita keluar rumah cuman begini, ya udahlah kalau kejadian-kejadian aja, kan semua udah takdir. Nggak begitu, kita mesti ikhtiar. Kita nih siapanya Allah sih? Sebetulnya kita kan cuma makhluknya Allah. Kita ikhtiar dulu, kita doa. Kita ikhtiar, kita semua kita kerjakan, sudah doa. Masih kena, bisa nggak? Bisa. Qadarullah, kita udah ikhtiar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya sekarang, kalau bicara yang namanya mental, itu adalah menenangkan. Tapi Bapak Ibu biar tahu aja, fisik sama mental. Sekarang tuh pentingan yang mental. Udah fisiknya bagus, makannya bagus, olahraganya bagus, istirahatnya bagus, bisa kacau. Kalau kemudian tidak tenang. Hati yang tenang ini ternyata ini berhubungan sekali sama agama. Kalau kita punya agama dengan baik dan kita tidak tenang, ada yang salah dari cara kita beragama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next slide. Lanjut, iya. Jadi pola hidup sehat ada 4 pilarnya. Yang pertama istirahat. Bapak Ibu kalau bisa tidur, lanjut aja nggak apa-apa, istirahat langsung tidur maksudnya ya. Tidur ini kalau bisa minimal 7 jam. 7 sampai 8 jam. Lanjut bisa next-nya? Iya. Oke Bapak Ibu, di Islam kita udah diajari. Kan tidur itu disuruh agak cepat. Pokoknya udah Isya, selesai. Udah nggak usah pakai aneh-aneh urusan lain. Nggak usah nonton sinetron, nggak usah nonton macam-macam, nggak usah nggak kebanyakan chatting sama teman-teman. Tidur Bu, ya. Karena kita mesti bangun pagi. Coba saya tanya Bapak Ibu bangunnya jam berapa? Minimal barangkali jam 4 udah bangun. Jam 3 udah bangun.
Kalau bangunnya jam 4, jam 3 mesti dihitung karena minimal tidur itu adalah 7 jam. 7 sampai 8 jam. Tadinya 6 jam nggak apa-apa loh Bapak Ibu. Semenjak ada COVID masuk 7 jam. Karena sebetulnya yang jaga daya tahan tubuh kita adalah tidur. Lucunya, kalau kita masih muda, 1 hari kurang tidur, ya kita tidur aja, 2 hari kemudian kita sehat lagi. Tapi dengan bertambahnya umur, masuk umur 40, 50, 1 hari kurang tidur, Bapak Ibu mesti nambahnya nih, mesti tidur bener tuh 7 hari. Jadi tuh ngimpasnya tuh susah Bapak Ibu dengan bertambahnya umur. Oke. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, kalau memang mau bangun jam 4, tidurnya jam berapa? Jangan kemudian tidurnya yang dijadikan dikorbankan. Karena ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Next slide-nya lagi. Next slide-nya itu adalah bicara mengenai olahraga. Iya, silahkan olahraga. Nggak usah yang olahraga mah jalan kaki udah paling bagus Bapak Ibu. Nggak mesti bayar, nggak mesti syarat, nggak mesti apapun. Selama Bapak Ibu jalan, silahkan jalan kaki ya. Pokoknya ikutin sama umur, ikutin sama penyakitnya, hati-hati, mesti teratur. Bapak Ibu nggak bisa dapat bagus dari olahraga kalau cuma dirapel. Sabtu Minggu doang, nggak bisa Bapak Ibu. Harus teratur. Kalau bisa minimal 3 sampai 6 kali seminggu. 1 hari biar istirahat. Nah, next slide-nya. Iya. Nah, next slide-nya lagi lanjut kita ke frekuensi. Iya, frekuensinya 3 sampai 6 kali. Tadinya 5 kali, sekarang boleh sampai 6 kali. Ya, intensitasnya Bapak Ibu, intensitas itu maksudnya berat apa enggak? Gini Bapak Ibu, ternyata yang paling bagus sekarang bukan yang berat. Jadi misalkan Bapak bisa lari 10 kilo itu tiap hari lari 10 kilo, nggak bagus Pak buat Bapak. Yang bagus adalah yang sedang. Jadi kalau buat daya tahan tubuh, bukan yang ringan, bukan yang berat, tapi yang sedang. Nah yang sedang ini gimana taunya? Gini Bapak Ibu, tes bicara. Kalau Bapak Ibu masih bisa ngobrol, masih bisa nyanyi sambil jalan kaki, artinya Bapak, atau nggak barangkali murotal, tapi murotalnya yang panjang-panjang gitu ya Bapak Ibu, artinya itu baru tuh yang modelnya tuh yang ringan. Karena kalau masih bisa nyanyi panjang-panjang gitu ya, itu ringan pasti. Yang sedang itu Bapak Ibu masih bisa ngobrol, tapi udah nggak bisa nyanyi. Itu sedang. Nah, kalau yang berat, ngomong aja udah nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang, sambil saya jalan, saya mau zikir gitu misalkan. Kalau zikirnya pendek-pendek, masih bisa intensitas sedang. Tapi kalau udah murotal Quran, nggak bisa. Kalau masih bisa murotal Quran, berarti Bapak Ibu udah masih yang ringan sebetulnya. Kalau yang berat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ngomong cuma iya, enggak. Bapak Ibu gampang ngelihatnya kalau lihat TNI lagi nih Bapak Ibu, lagi latihan, lagi lari-lari. Pertama-tama pada nyanyi itu Bapak Ibu, kenapa nyanyi? Lagi masih ringan. Nanti makin berat, makin naik intensitasnya, dia udah nggak nyanyi. Biasanya komandannya cuma ngomong, dia cuma jawab, iya, tidak, gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya, yang kita perlukan yang sedang, bukan yang berat, nggak usah berat-berat, yang sedang aja ya. Oke, next slide-nya, ini adalah durasi. Durasi itu, bicara mengenai durasi, Bapak Ibu, sehari itu 30 menit. Kalau WHO ngasih seminggu itu antara 150 menit sampai 300 menit. 150 sampai 300 menit dibagi 3 sampai 6 kali, terserah ngebaginya. Misalkan, saya mau 30 menit aja, sok, boleh. Boleh nggak dicicil? Boleh, Bu. Boleh, Pak. Jadi Bapak Ibu misalkan gini, pagi-pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit, sambil zikir, sok, silahkan. Jadinya nih Bapak Ibu dapat 30 menit. Yang penting sekarang, jangan di bawah 10 menit. Kalau yang ibu-ibu mau ngurusin badan, kalau mau jalan kaki, jangan cuma 30 menit. Kenapa? 30 menit pertama Bapak Ibu yang dibakar duluan itu adalah gula darah dalam darah. Kalau mau dibakar lemaknya Bapak Ibu, 30 menitnya lebih 40 menit, 45 menit, 60 menit. Yang paling baik 30 sampai 60 menit. Di atas 60 menit ya, gunanya sama dengan 60 menit. Manfaatnya sama dengan 60 menit. Jadi ngapain mesti 2 jam kalau manfaatnya sama kayak 1 jam ya. Silakan Bapak Ibu diatur sendiri. Dan ingat ya, kalau sambil jalan kaki, kalau keluar rumah tetap mesti pakai masker dan jangan kerumunan. Berduaan aja masih Bapak, mesra lagi sambil zikir atau sendirian juga cukup ya. Lanjut. Ini terakhir macam olahraganya silakan apa saja boleh, tapi saya kasih yang gampang aja ya udah jalan kaki aja deh Bapak Ibu, nggak pakai biaya dengan sendirinya. Kalau berenang bisa ada kolam renang. Nah,
Kalau mau senang, mesti ada guru barangkali ya. Atau kalau Bapak Ibu sekarang mau pakai YouTube, silahkan boleh ya. Oke, lari nggak untuk semua orang gitu ya, pokoknya orang-orang yang sudah biasa lari. Pola makan, nah tadi saya katakan gizi penting, gizi yang seimbang. Jadi gizi bukan sehat 5 sempurna lagi ya, sekarang gizinya harus seimbang, sayur dan buah-buahannya mesti cukup. Sehari mesti 5 porsi sayur dan buah. Silahkan Bapak Ibu. Kalau 1 porsi itu kalau jeruk, kalau yang agak gede jeruknya 1. Kalau jeruk cantang yang kecil-kecil 3, itu 1 porsi tuh ya. Pokoknya bisa 5 porsi pokoknya, buah dan sayur, terserah mau sayurnya 3 atau buahnya 2, silakan saja ya. Lanjut ya, ini lanjut lagi ya. Ini yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Silahkan yang namanya gula pasir, apalagi hati-hati dengan gula Bapak Ibu, hati-hati dengan gula, hati-hati dengan gula. Gula pasir putih cantik itu musuh kita pertama. Yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah lemak, yang terakhir kopi. Kopi ini agak banyak syaratnya ya. Kenapa? Karena kopi ini kalau 2 cangkir sehari bisa membantu kerja jantung. Tapi kalau kebanyakan bisa membebani jantung kita. Tapi kopi juga tergantung nih, kopinya pekat apa tidak, kopinya campur susu apa tidak, campur gula apa tidak. Jadi hati-hati. Kalau kopi yang paling baik adalah kopi hitam tanpa gula. Ini dia bisa membakar lemak, membantu kerja jantung. Yang paling bagus adalah kopi hitam tanpa gula. Tapi kan kita biasanya nggak begitu ya Bapak Ibu. Hati-hati dengan kopi kekinian. Yang Bapak Ibu beli pakai boba, pakai segala macam. Hati-hati dengan kopi tersebut. Karena kalorinya tinggi sekali. Gula tinggi sekali. Ya, yuk kita lanjut lagi. Iya, next slide-nya lagi ya. Iya, ini ada kolesterol. Hati-hati dengan kolesterol. Kolesterol ini nanti numpuk di pembuluh darah kita, bisa terjadi yang serangan jantung, yang stroke, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu mesti ngerti nih, LDL-nya berapa, HDL-nya berapa. Next slide-nya lagi. Iya, ini makanan-makanan yang kita sering makan, tapi belum tentu sehat. Hati-hati dengan rendang, gitu ya. Kalau enak boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Hati-hati dengan gorengan, karena ini adalah biang-biangnya lemak yang kalau masuk ke dalam tubuh kita bisa jadi kolesterol jahat. Kalau bisa santan-santannya itu dikurangi atau masaknya disiasatin. Santannya dimasukinnya sudah tinggal terakhir, udah tinggal matang aja ya. Oke. Next slide lagi. Iya, jaga berat badan juga. Ayo ibu-ibu, kita yang udah usianya di atas 45 tahun, masuk 50 tahun, udah mau masuk menopause, biasanya kadang-kadang kita berat badannya nambah nih. Nah, siap-siap nih olahraganya yang benar, jaga makanannya dengan baik, supaya berat badan kita nggak nambah. Karena berat badan ini ternyata juga salah satu komorbid, jadinya adalah penyulit kalau kita kena COVID-19. Next-nya lagi, ya. Slide lagi. Ini angka-angka lain yang Bapak Ibu harus tahu. Tensinya berapa, gula darahnya berapa, lingkar pinggang juga berapa. Yuk, lanjut lagi. Iya. Ini check up. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang mesti check up? Tapi sekarang ya Bapak Ibu, ini lewat pandemi nanti barangkali ya Bapak Ibu. Check up itu waktu dalam keadaan sehat, kita periksa nih. Periksa semuanya, jangan sampai kemudian kadang-kadang kita kalau sakit kita belum kita rasakan, belum ada gejala yang kita rasakan, tapi sebetulnya kalau kita cek laboratorium bintangnya udah banyak. Bapak Ibu biar tahu, orang-orang yang tensinya tinggi itu banyak sekali yang nggak ada gejalanya. Udah 170, 180 nggak ada rasa apa-apa. Orang-orang yang gula darahnya tinggi tidak ada rasanya. Pas cek ulang darahnya udah 400, 500 gula darahnya. Jadi tidak semua penyakit ada gejalanya. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau nggak ada gejalanya, kita mesti periksa lebih jauh. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, ini adalah komorbid dari COVID-19 juga ya. Lanjut. Iya. Ini yang terakhir. Ini harusnya nih standar Al-Quran yang lebih jago dari saya. Kenapa? Yang menenangkan hati kita. Nah, kalau misalnya ini secara umum ya, Ibu mesti punya cara untuk melepaskan stres. Makanya disuruh bahagia, karena bahagia itu meningkatkan imunitas kita. Waktu kita bahagia itu endorfin di kepala kita akan keluar. Masya Allah. Kalau Allah tuh ngasih semua di badan itu semua bagus. Jadi kalau kita bahagia, itu endorfin keluar. Si endorfin keluar kita lebih sehat, Pak Ibu. Nah, caranya gimana?
Ya, boleh terserah. Kalau misalkan, oh kalau baca Al-Quran lebih tenang, ya silahkan baca Al-Quran. Kalau pengajian lebih tenang, silahkan pengajian. Atau barangkali, oh saya sih mestinya olahraga, silahkan. Oh saya mesti pelihara binatang. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelihara kucing, Bapak Ibu kalau sayang-sayang kucingnya kan suka bunyi, kucingnya ker, ker. Nah, itu intensitas bunyinya itu menenangkan pikiran kita. Tapi sayangnya tidak untuk semua orang. Ada yang cocok sama kucing, ada yang nggak cocok sama kucing. Ada yang ikan. Lihat ikan bolak-balik, bikin tenang dia. Nah, silahkan saja. Bapak Ibu cari me time, waktu sendiri, kontemplasi sama ngerasain apa saja yang sudah kita jalani. Menenangkan hati. Sabar sama syukur masuk juga di sini. Silahkan ya. Jadi Bapak Ibu berkebun, mau berkebun juga sekarang lagi ngetren ya Bapak Ibu ya, piara tanaman. Itu dari zaman dulu tuh dikatakan. Kalau kita piara tanaman, pas tanamannya tumbuh, kita senang keluar endorfin. Tanaman tumbuh keluar bunganya senang, keluar lagi endorfin. Ini menyehatkan kita. Silakan Bapak Ibu, kalau punya masalah, masalahnya selesaikan. Kalau Bapak bisa selesaikan, serahin sama Allah aja Bapak Ibu. Sudah berarti udah banyak dengan kita. Yang pasti sekarang kalau punya masalah, jangan dipikirin ke kepala kita kenapa gitu ya. Itu yang akan merusak daya tahan tubuh kita. Sayang-sayang imunnya dijaga, imunnya kacau. Makanya kalau sekarang di BNPB ada aman terakhir ini, ada yang iman, ada yang imun, ada yang aman. Aman, iman, imun itu bertigaan nih, jadi kalau kita imannya baik, ya kita jaga semuanya ya dengan baik, amanah semua nih 3M dipakai, nanti imunitas kita pasti baik ya dengan sendirinya. Iman ketemu ikhtiar kita gitu ya, akhir pasti imunnya baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, selamat hidup sehat. Sambil menunggu vaksin, 3M jalan terus gitu ya, dan kita jaga daya tahan tubuh kita. Kembali ke moderator ya Mbak. Oh, masih ada slide-nya ya? Oke, udah selesai kayaknya.